Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa wallahu alladzi la ilaha illa huwa walahul hamdu fil ula wal akhirah walau hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tiada lupa untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan menambah nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Maka marilah rasa syukur yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita daya gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan mendaya gunakan waktu yang ada ini untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Yang dengan menuntut ilmu itu, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akan menambah kualitas, meningkatkan kualitas selain keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang berilmu itu dari hari ke harinya bertambah kualitasnya dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin melihat ibadah seseorang itu baik dengan ukuran Al-Quran dan Sunnah, maka kita bisa melihat bagaimana sholatnya. Bagaimana sholatnya di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Orang yang senantiasa di dalam waktu-waktunya itu ia isi dengan ilmu, maka akan berdampak kepada bukan hanya ucapan, tutur kata, tetapi orang yang berilmu itu akan berdampak dalam hal sikap, terutama dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berilmu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam sebuah hadisnya di dalam riwayat Imam Muslim, hadis ini sahih, man salata tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan lahu bihi ilal jannah. Barang siapa orang-orang yang menempuh jalan hidupnya itu di atas ilmu, ya, seperti panjenengan ini hadir dalam rangka ikhlas karena Allah, datang untuk mengkaji keilmuan dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang demikian itu akan dimudahkan di akhirat kelak. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan masuk menuju surga. Maka sebagian para ulama mengatakan yang dinamakan sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah taala akan memudahkan orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah taala itu secara ringkas itu adalah dengan ilmu. Ya,
Coba kita perhatikan, orang yang berilmu itu dalam setiap gerak-geriknya itu senantiasa dia dasarkan dengan ilmu, dengan hujjah. Ya. Orang yang sholatnya bagaimana tekunnya dibandingkan dengan orang yang betul-betul berilmu, ya, bukan hanya sekedar tekun tapi kemudian dia menjalankan, ya, dalam ibadah sholatnya itu dengan ilmu, ya, pasti akan beda dengan orang melaksanakan sholat hanya sekedar gugur kewajiban. Orang-orang yang berilmu itu dalam hal fi'liyahnya, dalam hal perbuatannya itu selalu berkualitas. Orang yang berilmu itu apa yang keluar dari mulutnya, apa yang keluar dari lisannya, ucapannya itu senantiasa ucapan yang bermutu. Orang yang berilmu itu kalau berpikir, ya, pikirannya yang ada di dalam otaknya itu senantiasa pikiran-pikirannya tentang masalah kemaslahatan, kebaikan. Kenapa? Karena senantiasa hidup dan kehidupannya itu senantiasa diwarnai dengan ilmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, kalau Allah Taala itu menghendaki hambanya itu baik, bukan kemudian Allah Taala menjadikan hambanya itu kaya, bukan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tabungannya yang ada, deposit yang ada di bank itu semakin bertambah uangnya, bukan. Tapi kalau Allah itu menghendaki hambanya itu baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Taala kehendaki baik, barang siapa yang Allah Taala kehendaki hambanya itu baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yufaqihu fiddin, maka hambanya itu dijadikan pinter terhadap agama. Ya, maka oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita warnai kehidupan kita ini senantiasa di atas ilmu. Ya, apalagi literasi Muhammadiyah itu orang-orangnya itu cinta membaca, cinta menulis, ya, cinta mengajar, berdakwah. Ya, itu semua karena apa? Karena diilhami semangat untuk thalabul ilmi. Ya, oleh karena itu hari ini kita akan membahas hal yang terkait dengan masalah tafsir basmalah. Ya, mungkin ini baru pertama ini saya sajikan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat persoalan sholat ini adalah persoalan yang sangat penting dan masih banyak, ya, di antara saudara-saudara kita ini masih butuh, ya, butuh penjelasan, terutama ada pertanyaan, orang imam itu kok biasanya sholat jahar ada yang membaca basmalah, ada yang tidak membaca basmalah. Bukan berarti tidak membaca basmalah tetapi dengan sirriyah. Maka kajian kita pada hari ini kita korelasikan dengan bagaimana fatwa Tarjih Muhammadiyah di dalam hal mendudukkan bacaan basmalah di dalam masalah sholat. Nah, ini materinya sudah saya kirim melalui PDF kepada Mas Andi untuk bisa nanti disebarkan kepada para jamaah Mushola Al-Furqon, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pendahuluan pada halaman pertama, bacaan basmalah menurut sebagian para ulama termasuk salah satu ayat dari surat yang terdapat di dalam Al-Quran, ya. Nanti saya akan jelaskan, ya. Termasuk di antara fatwa Tarjih Muhammadiyah, ya, menyatakan bahwasanya al-basmalah itu termasuk salah satu ayat di dalam suratul Fatihah. Ya, ijma para sahabat, ya, dan orang-orang sesudahnya, mereka sepakat menetapkan membaca basmalah itu pada setiap surat kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah atau surat apa? Al-Bara'ah. Nah, ya. Kenapa? Nah, ini
saya sampaikan dalam makalah saya. Adapun tidak adanya bacaan basmalah di awal surat At-Taubah karena sahabat Nabi SAW tidak menulis basmalah di awalnya awalnya pada mushaf. Ya, ini kejadian ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terjadi pada penulisan Al-Qur'an itu pada masanya Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ya, ini paling tidak harus tahu sejarah. Ya. Jadi penulisan Al-Qur'an, periode penulisan Al-Qur'an itu dilakukan pada masa Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Dan kemudian di dalam tafsir Jalalain, ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam muqaddimahnya tafsir Taubah, ya, beliau mengatakan bahwasanya basmalah itu adalah merupakan pembatas, ya, antara satu surah kepada surah lainnya. Dan sebagian para ulama mengatakan bacaan surah At-Taubah itu hampir sama persis isinya itu dengan surah Al-Anfal. Sehingga para sahabat itu mengatakan, ya, tidak dituliskannya basmalah pada surah At-Taubah itu. Kenapa? Mereka beranggapan surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah itu hampir menyerupai dalam masalah isinya, sehingga tidak ditulis bacaan basmalah. Ya, itu harus kita ketahui, ya, supaya kita ketika ada pertanyaan demikian, setidaknya kita bisa menjawab, ya, dengan pengetahuan, ya. Hal itu dikarenakan isi dari surah At-Taubah itu menyerupai isi daripada surah Al-Anfal, ya, hampir menyerupai. Kenapa? Panjenengan buka surah At-Taubah dan surah Al-Anfal, itu punya isinya kan hampir sama. Tentang apa? Peperangan. Hampir menyerupai peperangan. Oleh karena itu Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meletakkannya surah secara berdampingan, surah Al-Anfal dan At-Taubah, dan tidak menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim di antara keduanya, ya. Dan dituliskannya Bismillahirrahmanirrahim itu di deretan 7 surah yang paling panjang, istilahnya itu As-Sab'ut Tiwal. Surah-surah yang panjang itu dinamakan As-Sab'ut Tiwal. Itu meliputi apa saja? 1, surah Al-Baqarah. Ini panjang. Berapa ayat surah Al-Baqarah? Belum lagi surah Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Al-Anfal. Ini surah-surah panjang, ya. Dan itu pada 7 surah panjang, ya. Atau Al-Anfal ini pendapat, ya, mengatakan bahwasanya surah Al-Anfal dan surah At-Taubah ini karena hampir menyerupai isi yang ada di dalam surah Al-Anfal itu, menyerupai dengan apa isinya ada di dalam surah At-Taubah, ya. Sehingga tidak ditulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan singkat kenapa Bismillah tidak mengawali surah At-Taubah, ya. Bila mengatakan bahwa tidak dapat dipisahkan dari konten surah At-Taubah, isi daripada surah At-Taubah itu sendiri itu berkaitan dengan peperangan, dan itu terjadi pada peperangan Tabuk, ya. Serupa, ya. Dikatakan oleh beliau, ya, "Tsummayaqra'ul insanu al-basmalata Bismillahirrahmanirrahim", ya. Kemudian seseorang membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, wa hiya ayatun fasilatun baina suwaril Qur'aniyah. Kenapa?
Karena bismillah itu merupakan ayat pemisah antara Al-Quran. Ya, makanya kalau kita habis baca misalnya surat pendek, ya, kita membaca surah apa An-Nas, ya, setelah kita baca surah An-Nas kan di bawahnya kan ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya itu. Kemudian di bawahnya lagi surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini fungsinya sebagai pemisah antara surah satu dengan surah yang lain. Paham ya Pak? Bu? Paham ya? Pemisah. Ya. Ya. Dasar hukumnya ya bisa dibuka di dalam surah An-Naml. Ya, ayat 30. Ya, ini kisah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam mengirim surat, menulis surat kepada Ratu Bilqis, diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya adalah menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, ini menunjukkan apa? Konteks ini sebagai dalil kalau panjenengan menulis surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bisa pakai Assalamualaikum ya nggak apa-apa. Ya. Tapi menunjukkan dalil kalau kita mau WA misalnya. WA apa itu? Tulis Bismillahirrahmanirrahim baru kemudian kirim WA dengan berita apa misalnya gitu ya. Tapi itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk dalil bahwasanya di dalam menulis surat itu sebagai mencontoh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika menulis surat kepada Ratu Bilqis itu diawali suratnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ilmu ya. Kalau yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat di atas surah An-Naml ayat 30 itu mengandung makna membuka atau mengawali menulis surat itu diucapkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sebagaimana hadis, ya, mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa hadis, ya. Saya sajikan dalam makalah dan makalah itu ada pada Mas Andi, nanti bisa di-share ke teman-teman. Hadis pertama, hadis ini ya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi SAW bersabda, kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Apa artinya? Setiap urusan yang tidak dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu akan terputus. Ya, maka ini pentingnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu mengatur ya kehidupan manusia ini dengan tuntunan. Di antara tuntunan mengenai masalah adab ya, seseorang di dalam melakukan amal kebaikan itu ya diperintahkan untuk mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi SAW, bahwa apa maka amalan itu akan terputus. Ya, bisa jadi amalan itu naqisul barokah, berkurangnya barokah. Ya, makan. Ini kan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya loh? Tapi kalau kemudian dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, bisa jadi makanan yang kita makan itu naqisul barokah, berkurangnya barokah. Ya. Memang juga begitu.
Orang minum itu menyegarkan. Tetapi kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka dia akan terputus. Bisa jadi apa? Terputus dalam persoalan barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Ya. Tidur itu enak, ya kan? Tapi kalau kemudian tidak diawali dengan bacaan basmalah, ya toh, yang ada dalam tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan tidur itu, mengawalinya dengan basmalah, maka bisa jadi tidur yang tidur tidak baca dengan bacaan basmalah itu, ya, menjadikan apa? Tidurnya itu nakisil barokah, berkurangnya barokahnya tidur apa? Bisa jadi orang tidur, ya, yang jadinya bangun tidur dalam keadaan fit, bisa jadi dia bangun tidur dalam keadaan sakit loyo, atau bisa jadi tidurnya itu penuh dengan mimpi-mimpi buruk. Ya. Maka pentingnya basmalah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kullu amrin jibalin la yuftatahu bi dzikrillah bahwa abtar au aqta. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan berzikir, ya, di sini tidak disebutkan Bismillah, tapi tidak dibuka dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan itu juga fawa aqta au abtar, bisa jadi terputus, ya. Ini hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, kullu amrin fi balin la yubda'i fihi bi dzikrillah bahwa abdal aqta. Setiap urusan yang penting, ya, dan tidak dibuka dengan menyebut nama Allah, maka ia akan terputus, ya. Maka ini menunjukkan apa, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap gerak kita itu dengan zikir kepada Allah, ya, zikir, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang keempat, ya, Nabi SAW mengatakan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi dzikrillah fahuwa aqta. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Setiap urusan yang penting dan tidak dimulai dengan zikrullah, maka ia akan terputus, ya. Ibaratnya apa namanya? Naik jembatan. Jembatannya itu tidak di bawah jembatan itu sungai besar. Kira-kira kalau kemudian ada orang lewat di atas jembatan, tiba-tiba jembatannya itu putus, kira-kira selamat gak orangnya? Ya. Maka ini menunjukkan apa? Satu makna bahwasanya segala sesuatu itu akan bisa mendatangkan bahaya. Ketika seseorang di dalam melakukan amal kebaikan itu tidak diawali dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pentingnya zikir ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita ini senantiasa mendapatkan keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dikarenakan setiap orang melakukan perbuatan amal kebaikan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian yang ketiga, terjemah basmalah, nah, ya. Tentu saja kita semua pasti hafal, ya. Bismillahirrahmanirrahim, apa terjemahnya? Bismillahirrahmanirrahim, ya, artinya dengan, ya, nama Allah, yaitu Allah Ta'ala memiliki nama Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, dan yang maha penyayang. Nanti dalam pertemuan yang akan datang, insya Allah Ta'ala, kita akan bahas tentang masalah Asmaul Husna, ya, terkait dengan makna-makna nama-nama terbaik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa terjemah perkataan, ya?
Ini sekedar untuk mengingatkan kembali pentingnya orang belajar bahasa Arab. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya orang belajar bahasa Arab itu di antaranya orang yang belajar bahasa Arab itu untuk paham dan mengerti tentang bacaan sholat. Kenapa orang perlu untuk belajar bahasa Arab? Setidaknya ketika kita melaksanakan ibadah sholat itu, ya, lafaz yang kita ucapkan itu kita paham, kita mengerti, ya. Ini pentingnya untuk belajar bahasa Arab. Maka di dalam hal materi kita petang hari ini, saya sedikit menyinggung terjemah perkata, ya, basmalah dalam bahasa Arab, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan huruf ba. Ya. Itu artinya dengan, ya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu pernah belajar bahasa Arab, setidaknya saya hanya ingin mengingatkan kembali, ya, supaya tidak lupa pelajaran bahasa Arab yang pernah kita dapatkan di sekolah kita dulu. Huruf ba pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu huruf ba berkasroh. Maka huruf ba berkasroh dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam huruf jar. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar bahasa Arab itu 3 hal yang penting kita pelajari. 1, fi'il, 2, isim, 3, huruf. 3 aja. Ya, fi'il, isim, dan huruf. Ya. Maka hari ini kita menyentuh tentang huruf jar. Ya. Huruf ba berharokat. Ya. Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah huruf jar. Artinya dengan. Huruf jar itu apa saja? Nah, ya, itu nanti yang teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ya, apa saja isim yang bisa dibaca huruf jar? Apa namanya itu? Ciri-ciri isim yang dibaca huruf jar. Ya, ada 4. Ya, kalau nggak salah saya pernah ikut pelatihan, ya, bahasa Arab. Kalau nggak salah begini bunyinya. Ada 4 isim dibaca huruf jar, kurang lebihnya gitu. Yang pertama didahului huruf jar, yang kedua didahului nakiro, 3 torof, yang keempat huruf kosam. Ya. Nah, ini saya pernah ikut pelatihan, jadi pelatihan apa namanya baca bahasa Arab Gundul itu dengan metode dinyanyikan, dilakukan. Ya, kita orang-orang Jawa seperti ini nyanyi rasanya begitu ya. Tapi dalam rangka untuk tolabul ilmi, ya, nggak apa-apa supaya kita lebih menghafal. Biasanya kalau pelajaran yang diberikan kepada anak didik kita dengan cara dilakukan, biasanya umumnya cepat apa, ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di awal kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah huruf jar yang menjarkan atau yang mengkasrokan isim atau kata benda. Kemudian setelah ba adalah bismi, itu ismun. Apa? Ismun itu kata benda. Ya, nanti saya akan sedikit menyinggung sini. Ini cuma apa namanya itu menerjemahkan secara lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ismun, ya,
kata benda, ya, isim nakirah, yaitu bersifat umum, artinya nama yang bersifat umum. Kemudian setelah ismin ada Allah. Allah ini adalah isim makrifat, yaitu kata benda yang sifatnya khusus. Maka Allah ini termasuk isim lafzul jalalah. Ya, apa lafzul jalalah? Lafaz yang agung, lafaz yang tinggi, ya, yang mulia, ya, gitu. Maka Allah di sini kedudukannya juga sebagai isim makrifat. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Ar-Rahmanir Rahim ini juga termasuk isim makrifat. Ya. Mengapa isim makrifat? Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, isim makrifat diantaranya, ciri isim makrifat itu diawali dengan alif lam. Ar-Rahman. Kalau hanya disebutkan Rahman, maka Rahman ini isim nakiro. Tapi kalau sudah kemasukan alif lam, maka dia kedudukannya sebagai isim makrifat. Nah, itu nanti akan saya singgung beberapa waktu lagi, ya. Kata benda khusus menunjukkan sifat kata benda, artinya maha pengasih dan maha penyayang. Itu nanti bisa dibuka di makalah saya yang sudah saya berikan kepada Mas Andi, ya, nanti bisa disebarkan, ya. Maka kalau kemudian kita kupas, kita rinci satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu huruf jar, ismi, isim nakiro didahului huruf jar. Allahi, isim ma'rifah didahului isim nakiro. Ar-Rahmani isim ma'rifat. Ar-Rahimi isim ma'rifat menunjukkan sifat. Sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan menyebut nama Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman yang maha penyayang, Ar-Rahim yang maha pengasih. Ya. Ini harus setidaknya kalau orang, ya, belajar sedikit-sedikit, ya, nanti setidaknya akan paham bacaan sholat kita. Jangan sampai, ya, di umur-umur kita seperti ini, ya, setidaknya paham sedikit bahasa Arab, terutama bahasa Arab untuk memahami bacaan sholat kita. Ya, baik, saya lanjutkan. Kemudian pengertian ayat basmalah pada surah Al-Fatihah secara umum, sebelum nanti kepada fatwa tarjih Muhammadiyah, ini saya ambilkan, ya, di dalam sebuah tafsir Al-Quran, ya, disebutkan bahwasanya pengertian ayat Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah secara umum, ittabi'u qira'atal Qur'anah Bismillahi musta'ilan bih. Apa maknanya? Dimulainya membaca Al-Quran itu dengan menyebut nama Allah musta'inan bihi, agar mendapatkan pertolongan. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahnya itu memiliki makna isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seseorang di dalam melakukan amal solih, dia butuh untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa sampainya dia melaksanakan amal soleh tersebut. Makanya ada sebuah doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada yang hafal itu enggak? Di awalnya apa? Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu. Artinya apa?
Untuk mengingat Allah itu butuh pertolongan Allah. Paham ya? Panjenengan sama saya ini untuk bisa sujud dunia Allah Subhanahu wa taala itu, untuk bisa meletakkan dahi kita di atas tanah, itu butuh pertolongan Allah. Butuh pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun makhluk yang bisa meletakkan dahinya di atas bumi untuk sekedar sujud kepada Allah. Ya. Maka oleh karena itu di dalam tafsir ayat basmalah pada surah Al-Fatihah itu disebutkan dimulainya bacaan Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim itu dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Paham ya kira-kira ya? Apa yang saya sampaikan ini paham nggak? Paham ya? Ya. Ya. Kemudian Allah alamun ala rabbi tabaraka wa ta'ala al-ma'budu bi'atin duna siwahu, ya, yang artinya pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lagi maha tinggi yang berhak diibadahi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu adalah nama Allah yang tidak boleh dimiliki oleh selain Allah. Ada yang terjadi beberapa tahun yang lalu, ya, nama Allah itu diletakkan pada kitabnya non-Islam, ya. Dia tidak berhak mengambil nama Allah kemudian dimasukkan di dalam kitabnya, ya. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nama Allah itu kemudian diletakkan pada kitab selain Al-Quran, ya, kitabnya di luar orang Islam, ya, maka wajib bagi kita untuk merasa cemburu, ya. Ada itu Allah kemudian berubah menjadi apa? Allah. Ada di mana itu? Kita. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu namanya Allah Tuhan kaum muslimin. Tidak berhak di luar Islam itu kemudian mengaku-ngaku Allah, kemudian ditaruh di dalam kitabnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah maha mulia, maha agung, ya, yang berhak diibadahi, ya. Dan hal itu merupakan kekhususan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dinamai selain Allah ta'ala, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan salah satu di antara nama-nama Allah yang mulia, Asmaul Husna, ya. Maka siapapun yang membaca nama Allah, dia masuk kategori zikir. Panjangan zikir Allah, Allah, Allah. Ini termasuk zikir. Termasuk zikir. Karena mengingat nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Itu termasuk nama Allah. Termasuk zikir. Ya. Lalu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak dinamai selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nama yang agung, ya. Ya, Tuhan yang kaum muslimin. Ar-Rahman, yaitu zat yang memiliki rahmat yang dianugerahkan secara umum yang luas. Rahmatnya untuk semua makhluk, ya. Ini Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Ar-Rahman itu untuk semua makhluk Allah, tidak peduli dia muslim ataupun kafir. Tapi kalau Ar-Rahim yang maha pengasih itu khusus untuk orang-orang yang beriman.
Jadi kalau orang kafir itu tidak menyembah Allah Ta'ala, bisa makan, ya, bisa menikmati apa yang Allah Ta'ala berikan di bumi ini, karena itu berlaku bagi asma nama Allah Ta'ala, yaitu Ar-Rahman, untuk semua. Tapi kalau Ar-Rahim khusus untuk orang beriman, apa? Hidayah Allah Ta'ala itu termasuk Ar-Rahim. Ya. Kenapa? Untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, butuh seseorang untuk bersungguh-sungguh mendapatkan petunjuk Allah Ta'ala. Ya, itu namanya Ar-Rahim, dikhususkan untuk orang-orang beriman. Kalau Ar-Rahman, dikhususkan rahmatnya itu untuk semua manusia. Ya, itu bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sifatnya Allah Ta'ala penyayang untuk semua makhluk, tidak dibedakan. Tapi Ar-Rahim khusus untuk orang mukmin. Ya. Zikir Bismillahirrahmanirrahim juga bisa bermakna meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar seluruh kebaikan itu dimudahkan. Makanya huruf ba pada Bismillahirrahmanirrahim itu memiliki makna banyak isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan, ya, di dalam kitab ini apa? Di dalam kitab Jami'ud Durusil Arabiyah, ya, Syekh Mustafa Al-Bulaya ini itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, pada tu amal bismillahi Fana jatuh di taufikih. Aku memulai pekerjaanku dengan menyebut nama Allah, maka aku berhasil melakukannya dengan sebab pertolongan Allah. Ya, monggo ajar dulu. Baik. Saya lanjut. Terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu fatwa tarjih Muhammadiyah. Nah, ini setidaknya menjadi poin pembahasan kita pada petang hari ini. Fatwa tarjih Muhammadiyah dalam hal apakah bacaan basmalah itu dibaca atau tidak dibaca pada saat membaca surah Al-Fatihah, saat melaksanakan sholat, baik dalam sholat jahar atau sholat sir, ya, itu ada 3 dalil. Tapi saya cukupkan 2 dalil saja. Yang pertama, hadis dari Imam Ahmad dan Nasa'i. Qala Anas, sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, fakanu la yajaruna bismillahirrahmanirrahim. Anas berkata, saya biasa sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sahabat Anas ini pernah sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pernah sholat di belakang sahabat Abu Bakar, dan juga pernah sholat di belakang Umar, dan juga di belakang Utsman. Maka mereka tidak menyaringkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang dalil pertama. Dalil yang kedua, ya, qala Abdullah bin Mughaffal, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa ma'a Umar wa ma'a Utsman, falam asma ahadul minhum yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Apa artinya? Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Abdullah bin Mughaffal pernah berkata, saya pernah sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan bersama Utsman, tetapi saya tidak pernah mendengar lam asma, tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil yang kedua. Ini sekalian aja dalil ketiga. Dalil ketiga, qala Anas kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qira'ati bi Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni.
Artinya Anas pernah berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara nyaring. Apa suara nyaring itu? Suara keras. Maka Fatwa Tarjih Muhammadiyah ya memberikan satu kesimpulan satu. Dalam menunaikan sholat dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk membaca basmalah dalam mengawali bacaan surah Al-Fatihah. Ini yang pertama. Yang kedua, bacaan basmalah dapat dilakukan dengan suara nyaring atau dengan suara sir. Ini yang kedua. Yang ketiga, agar tidak menimbulkan keraguan, maka bagi imam yang membaca surah Al-Fatihah, hendaklah dengan membaca suaranya itu dengan nyaring, maka selayaknya membaca basmalah dengan suara nyaring pula. Ya, jadi ada tiga. Boleh dibaca nyaring, boleh dibaca tempo-tempo dengan suara sir. Tidak boleh kemudian diartikan tidak membaca basmalah, membaca, tapi dengan cara sir, pelan, ya. Tapi tempo-tempo Nabi SAW juga pernah membaca dengan suaranya nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dan seterusnya itu. Tempo-tempo Nabi SAW membaca surat Al-Fatihah pada sholat jahar dengan suaranya nyaring. Tempo-tempo dengan suara sir. Ya. Paham, bisa dipahami ya begini ya, Bu? Ibu, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa dipahami. Ya, terima kasih. Kalau paham. Ya, jadi terjawab sudah. Kalau kita sholat di belakang imam, kok tidak disuarakan nyaring basmalahnya, itu dia mengikuti dalil hadis tidak dinyaringkan, cukup dengan sir. Mereka yang sholat di belakang imam yang terbiasa sholat dengan bacaan basmalah dinyaringkan, tapi tiba-tiba menjumpai imamnya tidak dibacakan secara nyaring, berarti dia baca secara sir. Paham ya? Yang jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayat di dalam suratul Fatihah. Ya. Termasuk salah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Ya. Jadi sangat jelas ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayat di dalam suratul Fatihah. Adapun pelaksanaan di dalam sholat bisa diucapkan secara nyaring, bisa dibaca secara sir. Ya, gitu. Saya kira gitu, ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira paham Gil? Paham Gil? Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kajian kita pada hari ini menambah faedah, manfaat, dan ilmu. Ya, bukan hanya sekedar ilmu. Ya, kita harapkan apa yang kita dapatkan ini kita praktekkan. Tidak cukup hanya ngaji, tapi juga butuh diamalkan ilmu yang kita dapatkan ya dari hasil kajian-kajian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.